Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Nah, perhatikan animasi berikut ini ya. Titik merah tersebut akan berjalan mengelilingi bangun datar sampai kepada posisi awalnya. Nah, dari situ bisa dilihat ya bahwa keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisinya. Nah, materi yang pertama adalah keliling persegi. Keliling persegi dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang keempat sisinya. Nah, seperti pada contoh berikut ini, Bu Yunita punya sebuah persegi. Nah, dan di situ ada titik merah yang akan mengelilingi persegi tersebut. Mulai dari titik A, berjalan ke titik B, berjalan ke titik C, kemudian ke titik D, lalu kembali lagi ke titik A. Sehingga keliling persegi ABCD sama dengan AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah DA. Yang mana persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa keliling persegi adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau boleh disederhanakan dengan 4 kali sisi. Sehingga K sama dengan 4 kali S, di mana K adalah keliling persegi dan S adalah panjang sisi persegi. Berikut ini adalah contoh soalnya. Tentukan keliling persegi yang memiliki panjang 12 cm. Kita masukkan dulu rumusnya, yaitu keliling sama dengan 4 kali S. Di sini panjang sisinya adalah 12 cm. Sehingga keliling persegi sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi keliling perseginya adalah 48 cm. Contoh yang kedua. Tentukan panjang sisi persegi pada gambar berikut. Nah, di situ sudah terlihat ya bahwa keliling persegi pada gambar adalah 72 cm. Nah, kita masukkan saja rumusnya, yaitu keliling sama dengan 4 kali S, di mana kelilingnya adalah 72. Sehingga panjang sisinya sama dengan 72 dibagi 4, sama dengan 18. Jadi, panjang sisi persegi pada gambar tersebut adalah 18 cm. Contoh yang terakhir, keliling dua persegi masing-masing 96 cm dan 128 cm. Berapakah selisih panjang sisi kedua persegi tersebut? Nah, kita cari dulu ya panjang sisi masing-masing persegi. Nah, ternyata panjang sisi persegi pertama adalah 24 cm. Dan panjang sisi persegi kedua adalah 32 cm. Sehingga selisihnya adalah 32 dikurangi 24 sama dengan 8 cm. Jadi, selisih panjang sisi kedua persegi tersebut adalah 8 cm. Nah, bagaimana? Bisa kan? Materi selanjutnya adalah keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang keempat sisinya. Perhatikan animasi berikut ya. Persegi panjang PQRS. Keliling persegi panjang tersebut adalah PQ atau P ditambah QR atau L ditambah RS atau P dan ditambah SP atau L, di mana P adalah panjang dan L adalah lebar. Sehingga kita dapat melihat bahwa keliling persegi panjang adalah P ditambah L ditambah P dan ditambah L, atau 2 kali P ditambah 2 kali L. Sehingga K sama dengan 2 kali P ditambah L, di mana K adalah keliling persegi panjang,
P adalah panjang dan L adalah lebar persegi panjang. Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Tentukan keliling persegi panjang pada gambar berikut. Nah, ada yang tahu tidak panjang dan lebarnya berapa? Iya, betul sekali. Panjang persegi panjang pada gambar adalah 26 cm dan lebarnya 12 cm. Nah, kita masukkan dulu ya rumusnya, yaitu 2 kali P ditambah L. Sehingga didapatkan hasil bahwa keliling persegi panjang pada gambar adalah 76 cm. Untuk contoh yang kedua, kita baca dulu. Paman memiliki kebun berbentuk persegi panjang berukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Berapa keliling kebun tersebut? Nah, kita lihat ya bahwa panjang kebun paman adalah 20 meter dan lebarnya 15 meter. Sehingga ketika kita masukkan rumus, keliling persegi panjang sama dengan 2 kali P ditambah L, didapatkan hasil bahwa keliling kebun paman adalah 70 meter. Berikut ini adalah contoh yang ketiga. Ayah sedang memperbaiki pintu rumah yang tingginya 220 cm dan kelilingnya 660 cm. Berapa sentimeter lebar pintu tersebut? Wah, pintunya seperti apa ya? Kita gambarkan dulu. Ini dia Bu Yunita punya gambar pintunya. Nah, itu dia pintunya yang mempunyai tinggi 220 cm dan kelilingnya 660 cm. Kita masukkan dulu ke dalam rumusnya, yaitu K sama dengan 2 kali P ditambah L, di mana kelilingnya sama dengan 660 cm dan tinggi dalam hal ini bisa disebut panjang 220 cm. Sehingga didapatkan hasil lebar pintu tersebut adalah 110 cm. Nah, ternyata mudah kan? Coba kalian kerjakan latihan-latihan soal di buku kalian. Pasti bisa. Materi kita yang terakhir yaitu keliling segitiga. Masih ingat enggak segitiga itu yang seperti apa? Iya, betul sekali. Segitiga adalah bangun datar segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Keliling segitiga dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang ketiga sisinya. Kalian lihat dulu ya. Dari segitiga ABC, keliling segitiga tersebut adalah garis AB ditambah garis BC ditambah garis CA. Atau bisa ditulis C ditambah A ditambah B, yang artinya keliling segitiga adalah sisi pertama ditambah sisi kedua dan ditambah sisi ketiga. Nah, sebelum Ibu berikan contoh soal, kalian harus tahu jenis-jenis segitiga apa saja. Masih ingat tidak? Nah, ini dia. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Nah, kalian bisa lihat ya, pada segitiga siku-siku tersebut, panjang sisinya berbeda. Selanjutnya ada segitiga sama kaki yang mempunyai 2 sisi yang sama, yaitu yang diberi tanda. Dan yang terakhir ada segitiga sama sisi, di mana semua sisinya sama panjang. Dan contohnya, hitunglah keliling segitiga berikut. Kalian masih ingat kan bagaimana cara mencari keliling segitiga? Iya, yaitu menjumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu 15 ditambah 13 ditambah 19. Nah, jadi keliling segitiga tersebut adalah 47 cm. Selanjutnya, sebuah segitiga sama sisi mempunyai keliling 72 cm. Tentukan panjang sisi segitiga tersebut. Kalian masih ingat tidak bahwa segitiga sama sisi mempunyai 3 sisi yang sama panjang? Nah, kita masukkan ke rumusnya ya, di mana keliling segitiga adalah S ditambah S ditambah S. Pada soal tersebut ditunjukkan bahwa keliling segitiga sama sisi adalah 72 cm, sehingga
panjang sisi segitiga tersebut adalah 72 dibagi 3, yaitu 24 cm. Nah, ini dia contoh soal yang terakhir. Sebuah dasi pramuka memiliki ukuran seperti gambar berikut. Berapa keliling dasi pramukanya ya? Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa panjang salah satu sisi dasi adalah 110 cm. Dan sisi yang kedua adalah 80 cm. Nah, ingat ya, kalau bentuk dasi pramuka adalah segitiga sama kaki, sehingga terdapat dua sisi yang sama panjang. Yang mana ayo? Nah, itu dia yang diberi tanda panah. Nah, selanjutnya kita masukkan deh ke dalam rumusnya, yaitu keliling segitiga sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Atau 110 ditambah 80 ditambah 80. Jadi, keliling dasi pramuka adalah 270 cm. Nah, ternyata mudah ya belajar keliling bangun datar. Nah, supaya kalian lebih memahami materi tentang keliling bangun datar, kalian boleh mengerjakan latihan soal pada buku ESPS Erlangga tentang keliling bangun datar. Atau kalian boleh menyelesaikan latihan soal yang sudah Bu Yunita cantumkan di deskripsi.